percaya Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama berkumpul, bersama datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah nama Tuhan. Mari jemaat sekalian kita mau siapkan hati kita. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita untuk menghadap tahtanya yang suci, tahtanya yang kudus itu. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, kami sadar, kami datang Tuhan hari ini penuh dengan beban dosa. Tuhan, kami sadar kami datang ke tempat ini membawa hati kami yang mungkin degil, hati kami yang bebal. Kami membawa diri kami yang mungkin masih sering kali menyakiti hati Tuhan. Hidup kami penuh akan diri kami sendiri. Kami tidak melakukan firman Tuhan. Kami melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakan kami untuk menyembah-Mu. Layakan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang melayakan kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kami. Sehingga Tuhan, kami boleh dilayakan menghadap tahta-Mu yang kudus itu Tuhan. Dan Tuhan, kami boleh dilayakan menyembah Engkau. Sebab Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak Tuhan untuk kami puji, untuk kami sembah. Engkau Allah Raja di atas segala raja, Engkau nama di atas segala nama. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita mau menyembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari dengan lebih sungguh kita memuji Tuhan kita. Mari nyanyikan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah.
pujian kita. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Hanya Tuhan yang layak menerima setiap penyembahan kita. Mari kita puji Dia, kita nyanyikan Hosana, Hosana. Hosana. Jangan lebih sungguh nyanyikan Hosana. 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Benar ya Tuhan, hanya namamu yang besar, namamu yang termulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, dalam apa yang kami alami setiap hari Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan, kami merasakan kebesaran Tuhan. Dan Tuhan, kami naikkan penyembahan ini hanya kepada nama Tuhan, nama yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, hari ini kami dengan hati yang rindu, kami ingin beribadah Tuhan kepadamu, menaikkan pujian penyembahan kami, mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap kami Tuhan yang mungkin hari ini datang dengan beban yang berat, Tuhan yang memulihkan kami. Hari ini kami mungkin yang punya masalah dengan kehidupan kami, keluarga kami, Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menjadi penghiburan, penguatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat semuanya. Shalom. Menyambut lagi hari ini, hari yang bersuka cita, penuh dengan syukur. Kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mendatangi hadiratnya Tuhan. Dan pastinya sama-sama kita sudah mendengar ya, hari ini kita mau merayakan Family Day, hari keluarga ya. Hari kita merayakan orang-orang luar biasa, orang-orang hebat yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertumbuh bersama ya. Mari maka itu sama-sama kita mau menaikkan pujian bertumbuh dalam kasih. Mari sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian terbaik kita buat Tuhan kita. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar tak menanti di hadapan kita.
dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Bersatu hati untuk memuji Tuhan sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerah kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, doayan besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gereja. Sekali lagi akan kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati semikir setujuan, melangkah bersama, tuayan besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan yang dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi, dan Tuhan yang dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin jemaat sekalian, biarlah kita bertumbuh hanya agar Tuhan yang dimuliakan bagi dunia, bagi seluruh bumi gitu ya. Mari sama-sama pastinya kita mau menyerukan nama Tuhan, kita meninggikan Raja segala raja. Sama-sama kita nyanyikan, serukan namanya. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Jangan ragu, kita serukan nama Tuhan kita dan akan pujian terbaik kita bagi Dia hari ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Siapa Dia? Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya,
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Semangat serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mari dengan segenap hati kita juga mau mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan kembali duduk. Ya jemaat sekalian, lagu yang begitu menyentuh hati ya yang sudah dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu kita di tempat ini. Rasa terima kasih gitu ya kepada papa dan mamanya atas apa yang sudah diberikan untuk mereka gitu ya. Dan hati seperti itu pula lah yang harusnya kita miliki gitu ya sebagai anak-anak Tuhan. Hati yang berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita gitu. Karena tidak terhitung berkat Tuhan bagi hidup kita begitu besar. Dan mari kita juga memiliki hati sebagai seorang anak yang Bapak, saya mau belajar dari Bapak. Kami mau belajar punya hati seperti hatinya Engkau. Kami mau belajar punya mata seperti matanya Engkau. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, jadi seperti
ubah hati kami. Ubah hatiku Minta kepada Tuhan, ubah hati kami Tuhan. seputih hatimu, Setulus salibnya Tuhan. setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Sekali lagi nyanyikan, ubah hatiku. Jemaat nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Seperti ada kasih seperti kasihnya Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi Demikianlah doa kami ya Tuhan, di mana kami merindu untuk menjadi seperti Engkau. Karena itu sembari kami menundukkan kepala, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus kami sekali. Kami, jiwa kami, sehingga olehnya dari dalam diri kami masing-masing terpancar kebenaran, kebaikan, ketulusan, kejujuran yang memberkati satu dengan yang lain, mulai dari diri, rumah tangga, jemaat, dan masuk ke dalam masyarakat. Karena itu sembari menundukkan kepala kami memohon, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu bekerja di antara kami, menuntun hamba-Mu menyampaikan dan menguraikan perenungan sabda-Mu. Dan berkatilah kami, jadikan kami berkat dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, segala kuasa kegelapan dan apapun yang mengganggu kami Tuhan halaukan, haleluya. Dan mari bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk peluang berdiri di tengah saudara sekalian. Saya secara khusus berterima kasih kepada gembala kita yang memberi peluang bagi saya ada di tengah saudara. Saya Yakob Tomatala. Saya sudah melayani untuk waktu yang sangat panjang. Tahun depan saya sudah melayani 50 tahun dalam pelayanan. Bersama saya hadir putra saya, Pak Gilbert. Silakan berdiri sejenak. Ini putra saya. Nah, kekasih Tuhan, kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan pokok. Strong family makes strong church. Keluarga yang kuat adalah sebagai dasar untuk membangun gereja yang kuat. Amin. Karena kebenaran kita mencanangkan hari ini adalah Minggu Keluarga, puji Tuhan. Gereja yang memperhatikan keluarga adalah gereja yang diberkati. Amin. Mengapa demikian? Karena sabda Tuhan yang akan kita renungkan mengatakannya. Mari
Kita membaca dalam Mazmur nomor 128. Mazmur nomor 128. Saya akan membaca bahagian yang kalau dalam Alkitab itu menonjol ke kiri dan jemaat baca yang menonjol ke kanan ya. Kalau bawa Alkitab loh. Saya masih memakai Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama. Sekarang tahun 2023 sudah terjemahan baru, sudah ada terjemahan baru edisi yang kedua. Tapi saya masih pakai edisi yang lama. Baik, jadi tinggal saja kalau saya berhenti Anda menyambungnya. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, sama-sama damai sejahtera atas Israel. Demikian jauh firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, semua kita adalah bahagian dari keluarga. Tidak ada yang tidak punya keluarga. Di lingkungan masyarakat saya ada mitos. Ada seorang pejuang yang dianggap hebat tempo dulu. Kuburannya ada di Jakarta Utara. Disebut namanya Kapitan atau Kapten Yongker. Nah, itu dari orang saya. Katanya, ini dia. Katanya, dia itu terlahir dari pohon bambu. Jadi dia keluar dari sana, katanya. Itu sesuatu yang aneh, tapi sudahlah. Itu namanya juga dongeng, tapi faktanya dia ada. Tapi cerita di balik itu menggambarkan hal-hal yang kita sebut mitos. Tapi secara normal, tidak ada yang tidak merupakan bahagian dari keluarga. Kita pasti punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek, punya abang, punya adik, punya kerabat. Jadi semua kita adalah bahagian dari keluarga. Benar ya? Dengan kata lain, tidak ada satu orang pun yang tidak punya keluarga. Dengan demikian, keluarga adalah segala-galanya bagi setiap orang. Sebagai bahagian dari keluarga kita tahu, dalam keluarga lah kita terlindung. Kita memperoleh perlindungan. Dalam keluarga kita semua dibesarkan. Dalam keluarga nilai-nilai ditanamkan. Sehingga jika keluarga itu berantakan, sudah bisa dibayangkan nilai apa yang bisa ditanamkan. Dari keluarga, kita mewariskan hal-hal yang luhur. Dari keluarga kita punya identitas. Dari keluarga kita punya pengalaman awal sebagai anak manusia. Dan melalui keluarga lah kita ada. Sehingga olehnya keluarga itu penting bagi kita semua. Amin. Pada sisi yang lain, waktu kita membuka mata, membuka telinga untuk mendengar dan membaca di medsos sekarang ini ya. Terlampau banyak kerusakan yang terjadi dengan keluarga. Tokoh-tokoh hebat dalam masyarakat yang katanya selebritis, yang seharusnya menjadi model, ternyata menjadi model yang sungsang. Bayangkan mereka menikah untuk bercerai, bercerai untuk menikah. Contoh macam apa yang mereka beri kepada masyarakat? Salah sedikit saja kemudian mereka bercerai. Apa yang terjadi dengan rumah tangga?
Nilai-nilai apa yang mereka bawa sampai mereka begitu mudahnya menghancurkan keluarga. Belum lagi ada apa yang kita kenal dalam undang-undang yang disebut KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan monopoli laki-laki saja. Ada perempuan juga yang mengerasi suaminya, menampar, memukul, membanting, dan suaminya kadang-kadang tidak tahan sehingga ada sinetron suami-suami takut istri. Itu gara-gara baik laki maupun perempuan tidak bebas dari masalah KDRT. Nah, sekarang ada banyak lagi persoalan, anak-anak menjadi nakal, remaja-remaja keluyuran di jalanan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, uji coba kejahatan yang mereka lakukan. Sekarang kita tanya, apa masalahnya ya? Apa sumber kesulitannya? Apa yang menyebabkan semua terjadi seperti yang telah saya utarakan tadi? Lalu kita mulai cari gara-gara, menunjuk kepada masalah dengan mengatakan, ini gara-gara gadget yang menyebarkan nilai-nilai yang tidak benar. Bisa juga ya. Lihat saja misalnya kalau Anda datang ke restoran, ada keluarga yang masuk, suami, istri, dan 3 orang anak, berarti 5 orang. Semua datang di sana dan sesudah duduk semuanya tunduk. Bagus juga ya, terlihat mereka tahsim dan seolah sedang berdoa. Padahal apa? HP. Jadi kita semua kenal slogan, HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Katanya gara-gara HP, maka kita sekalipun hidup dalam keluarga, kita sedang berjauhan. Lihatlah anak-anak bagaimana mereka melawan orang tua dengan belajar model-model perlawanan anak dari gadget dan seterusnya. Tapi apa benar kesalahan itu ada pada gadget? Jauh hari Ibu Negara Amerika Serikat, mantan Ibu Negara Barbara Bush senior, bukan yang muda, beliau katakan begini, apa yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya kejahatan-kejahatan etika moral dalam masyarakat, tidak dimulai dari Gedung Putih, tidak diawali dari Gedung Putih, tapi diawali dari keluarga. Beliau benar tatkala beliau menunjukkan bahwa sesungguhnya keluarga lah yang bertanggung jawab atas kehidupan individu, nilai-nilai yang dibawa oleh setiap orang, kemudian bagaimana orang berinteraksi satu dengan yang lain, hubungan-hubungan dan seterusnya. Sehingga kesimpulan kita adalah, kalau keluarga kuat, pasti masyarakat kuat. Keluarga kuat, pasti gereja kuat. Amin. Dari keyakinan inilah saya ingin menuntun kita untuk menggali rahasia. Keluarga yang kuat menurut Alkitab itu yang macam apa? Keluarga yang kuat berdasarkan ajaran firman itu seperti mana? Jadi tatkala kita kembali kepada Mazmur nomor 128, setidaknya ada beberapa rahasia yang ingin saya ketengahkan. Yang pertama, keluarga yang kuat memberi tempat yang utama kepada Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tatkala Alkitab menggunakan kata berbahagia, sebenarnya yang dimaksudkan adalah diberkatilah. Berbahagia seolah-olah rasa senang, rasa tenang, rasa sukacita, gembira karena hal-hal positif. Tidak demikian. Karena berbahagia itu intinya adalah diberkati. Diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan.
Dalam Alkitab, istilah takut akan Tuhan tidak bicara tentang takut seperti yang sedang kita semua hadapi. Takut akan Tuhan berbicara tentang sikap reverence, sikap menghormati, sikap memberi tempat yang utama kepada Tuhan secara positif. Jadi diminta supaya setiap kita menyadari keluarga yang kuat adalah keluarga yang takut akan Tuhan, yang memberi tempat yang utama kepada Tuhan. Pada sisi yang lain, sisi yang negatif, takut akan Tuhan menunjuk kepada tindakan menjauhkan diri dari kejahatan. Itulah hikmat, kata firman. Sehingga dalam Ayub 28 ayat 28 dikatakan sesungguhnya hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dan menjauhkan diri dari kejahatan itulah akal budi. Dengan demikian, keluarga di mana semua kita yang ada di dalamnya memberi tempat utama kepada Tuhan dengan sikap takut akan Dia, yaitu menghormati Dia. Dan indikatornya akan selalu nampak pada usaha untuk mengatakan tidak kepada yang jahat, tidak kepada yang salah. Jadi misalnya, kalau satu curiga dengan yang lain, katakanlah tidak. Maka dari situ ada nampak tanda-tanda kita, saya, Anda, kita semua sedang takut akan Tuhan, sedang menjauhkan diri dari kejahatan. Nah, dari sini kita menemukan bahwa orang yang takut akan Tuhan hanya mungkin jika dia menjalani jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan seperti apa? Jalan Tuhan adalah jalan kebenaran. Jalan Tuhan adalah jalan kehidupan. Jalan Tuhan adalah jalan yang lurus yang olehnya. Jika kita hidup di dalam Tuhan, pasti kita sedang hidup dalam kebenaran. Pasti kita sedang hidup dalam keadilan. Pasti kita sedang hidup dalam kejujuran. Saya sudah puluhan tahun mempelajari Amsal. Dan setiap hari saya merenungkannya. Saya berbagi kepada rekan-rekan sepelayanan. Dan kata-kata yang sedang saya kemukakan merupakan kebenaran firman yang menegaskan bahwa sesungguhnya kita hanya bisa hidup dan membangun kehidupan yang berkualitas jika kita berhikmat. Hikmat menjelaskan bahwa ada kekuatan positif pada pikiran, sikap, kata, dan tindakan kita. Ada cara positif yang mengendalikan pikiran, sikap, kata, dan perbuatan kita. Ada kekuatan positif yang menggerakkan pikiran, sikap, dan perbuatan kita. Yang tandanya adalah ada kebenaran, ada keadilan, ada kejujuran, yang semuanya membawa damai. Jadi bisa dibayangkan, kalau kita membangun keluarga dengan takut akan Tuhan, membangun keluarga dengan menjalani jalannya, berarti kita menomorsatukan Dia. Tandanya ada kebenaran di sana. Maka di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan dan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Yesaya 32. Di sana kita temukan kebenaran, ayat yang ke-17. Sehingga tatkala kita menomorsatukan Tuhan, pasti ada damai. Amin. Keluarga yang menjunjung Tuhan, pasti ada damai. Menghormati Tuhan, menjunjung Tuhan, pasti dijelaskan dengan adanya persekutuan keluarga. Berdoa bersama-sama. Tidak sekedar seperti yang saya uraikan tadi, waktu masuk ke restoran semua tunduk kepala seolah berdoa padahal sedang menyembah HP. Tidak demikian. Keluarga yang menghormati Tuhan berarti menghormati firman-Nya, menghadirkan Dia dengan berdoa dan bersekutu bersama. Sehingga keluarga yang bersekutu pasti menjelaskan mereka sedang membangun fondasi yang kuat. Mereka sedang menabur nilai-nilai yang agung dan yang tinggi, yang dalam, yang hebat. Mereka sedang membesarkan anak-anaknya di dalam kehidupan rohani yang kekuatannya tidak punya akhir. Karena itu saya selalu menasihatkan orang-orang muda yang mau menikah. Kalau saya membimbing mereka, saya katakan, di dalam rumah tangga Kristen hanya ada seorang Tuhan,
Pasti yang laki-laki senang karena sepertinya Tuhan itu dia. Tidak. Di dalam rumah tangga Kristen ada seorang Tuhan dan 2 orang hamba. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan Allah kita. Sehingga jika kita menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga, sudah dapat dipastikan bahwa semua masalah akan diatasinya bagi kita. Semua kesulitan akan diatasinya bagi kita. Semua perbedaan akan diharmoniskannya bagi kita. Jika kita menghadirkan Tuhan. Mengapa? Karena semua masalah selesai jika kita datang kepada Tuhan. Semua kesulitan selesai jika kita menghadirkan Tuhan. Kita datang kepadanya. Dalam Amsal 18 ayat 10 berkata begini, nama Tuhan adalah menara yang kuat dan kesanalah orang benar berlari dan mereka memperoleh selamat. Haleluya. Dengan demikian, jika kita menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga, mengutamakan Dia, maka keluarga pasti kuat. Keluarga pasti berbahagia. Keluarga pasti diberkati. Amin. Dengan demikian, rahasia ini pegang teguh, hidupi dan bagi. Maka dapat dipastikan bahwa mereka yang menghormati Tuhan akan melihat bahwa apa yang ditabur dalam rumah tangga akan dikembangkan begitu rupa oleh Tuhan, diberkati begitu rupa, dan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga berkat. Sekarang ini situasi sangat mengancam keluarga. Kalau dulu ada kata-kata seperti begini, kalau jaga 100 anak laki-laki, lebih mudah, lebih aman dari menjaga 1 anak perempuan. Tapi sekarang justru terbalik. Jaga 1 anak perempuan kemungkinan besar lebih mudah. Dan maksud saya jaga 100 anak perempuan lebih mudah dari menjaga 1 anak laki-laki. Karena anak laki-laki dan anak perempuan sekarang pun terancam. Semua tahu itu di sini. Saya tidak usah menerangkannya. Semua pasti mengerti. Inilah yang menjadi media untuk mengancam. Ini netral sebenarnya. Tapi waktu dia dimanfaatkan sebagai media untuk menyalurkan nilai-nilai negatif dengan pengaruh-pengaruh negatif yang buruk, maka pasti anak-anak adalah ancamannya. Namun, jika kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga, pasti keluarga diteguhkannya. Amin. Jadi, jika kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga, maka pasti Ia akan meneguhkannya. Katakan sama-sama dengan saya. Jika kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga. 1, 2, 3. Jika kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga, maka Ia pasti meneguhkannya. 1, 2, 3. Maka Ia pasti meneguhkannya. Mengapa demikian? Karena itu janjinya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Jangan ragu. Mulai dari sekarang, jika keluarga kita tidak berdoa bersama-sama, berdoalah bersama-sama. Jika keluarga kita tidak membaca Alkitab bersama-sama, baca Alkitab bersama-sama setiap hari. Pagi sore bila perlu. Dan gunakanlah HP, gadget sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dengan demikian, kita menjadi keluarga yang berbeda dibanding dengan keluarga yang lain. Kemudian yang kedua, keluarga yang kuat melibatkan peran semua anggota untuk membangun bersama. Saya ulang ya. Keluarga yang kuat, strong family, melibatkan semua anggota keluarga untuk membangunnya secara bersama-sama. Tatkala Alkitab memerintahkan perintah keluarga,
Perintah untuk membangun keluarga itu didasarkan atas apa yang Tuhan tahu, yang Tuhan mengerti, yang Tuhan sudah siapkan untuk menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan bersabda, hai suami-suami, para laki-laki, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, para perempuan, hormatilah suamimu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Baca dalam Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-6. Semua itu adalah prinsip Tuhan yang menjamin bahwa keluarga pasti berbahagia. Pada sisi yang lain, Tuhan menghendaki supaya setiap anggota keluarga itu terlibat dalam membangun bersama-sama. Membangun keluarga tidak dapat bertepuk sebelah tangan. Ayo tolong tepuk tangan. Sekarang tepuk tangan. Oke. Sekarang pakai satu tangan saja. Ada bunyi? Yang ada adalah ditampar. Nah, jadi kalau pakai satu tangan itu bukan bertepuk tangan. Itu menampar pipi. Tapi jika Anda melakukannya itu kesalahan yang serius. Nah, sesungguhnya tatkala kita lihat ajaran Tuhan untuk meneguhkan keluarga-keluarga, Tuhan menunjuk akibatnya, Tuhan menunjuk dampaknya, Tuhan menunjuk hal yang dihasilkan dari tanggung jawab untuk membangun bersama-sama dengan menegaskan, apabila engkau memakan hasil jeripayat tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon zaitun sekeliling mejamu. Di sini, jika para suami, jika para bapak, jika para laki-laki menyadari tanggung jawabnya untuk mengasihi istri, maka tindakan utama adalah dia harus mengangkat, dia harus meneguhkan, dia harus melayani. Nah, lihat, perempuan, istri diumpamakan seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur itu jenis pohon melata. Pohon anggur itu jika tidak dibangun pagar atau orang saya katakan para-para. Saya berharap difahami. Tidak dibangun para-para, maka dia akan mati. Karena dia menjalar. Jadi kalau dibangun para-para, dia mulai menjalar. Dia menuhi seluruhnya. Satu pohon saja dulu, jangan bicara banyak pohon. Lalu kemudian, untuk menyebabkan dia menghasilkan buah, tidak semudah pohon-pohon lain. Anggur harus diurus. Dia tidak akan mungkin berbunga jika tidak diprun atau dipangkas. Tapi itu juga harus melihat yang mana yang harus dipangkas supaya dia menghasilkan buah. Tatkala dia menghasilkan buah, juga harus dilihat buah macam mana yang dikehendaki. Yang terlihat tidak sehat diluruhkan supaya yang tinggal adalah yang sehat. Bisakah Anda bayangkan? Bahwa yang dimaksudkan adalah jika para suami melayani istrinya, mengasihi istrinya, mengangkat istrinya, maka dia pasti menjadi bagaikan pokok anggur yang subur. Nah, banyak dari antara kita para suami tidak tahu. Sebenarnya para perempuan ini mereka orang hebat. Lihatlah ke kiri kanan, lihat yang suami lihat istri. Ayo lakukan, ya ada di sini, ya. Oke. Nah, perempuan adalah orang-orang hebat. Coba laki-laki katakan, perempuan adalah orang-orang hebat. Ulangi. Perempuan adalah orang-orang hebat. Katakan yang sungguh-sungguh deh. Perempuan adalah orang-orang hebat. Sebenarnya ini juga rahasia lain. Perempuan itu tidak menuntut banyak.
Saya sudah tua, saya sudah lewat, dan saya tahu. Perempuan itu hanya meminta dikasihi, disayangi, dipedulikan. Tanya mereka. Kamu datang dengan bunga, lalu kamu katakan, ini hadiah bagimu sayang. Dia akan tampar kamu, karena dia tidak perlu bunga. Karena yang dia mau adalah perhatian, kasih sayang. Itulah perintah Tuhan. Suami-suami, kasihilah istrimu. Dan jika kita mengasihi, kita pasti menyenangkan mereka. Waktu kita menyenangkan mereka, kita melakukan hal-hal yang mendukung mereka. Maka jika istri kuat, suami jadi kuat. Karena kita semua tahu rumusannya. Di balik seorang laki-laki yang hebat, ada perempuan yang hebat. Suami adalah pemimpin keluarga. Maka ada sedikit rasa, ya saya nomor satu. Tidak demikian. Jadi mau buktinya, coba suami tidak memperoleh hormat dari istri, dia pasti tersinggung. Coba istri tidak menghormati suami, dia pasti tersinggung. Sudah ya? Karena itu dikatakan di dalam Alkitab, hai istri-istri, hormatilah suamimu. Karena yang diminta oleh para laki-laki itu apa? Rasa hormat. Ada? Karena harga diri laki-laki itu tergantung pada rasa hormat yang terikat padanya. Jadi Tuhan sudah memberi kunci untuk membangun hubungan suami istri yang berbahagia. Haleluya. Masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya Tuhan sudah memberi rahasia. Masalahnya ada pada saya, pada Anda, pada kita, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai laki-laki, baik sebagai perempuan. Jika kita menghadirkan Tuhan, jika kita melibatkan setiap diri kita dalam membangun keluarga sebagai suami, sebagai istri, maka dikatakan pada gilirannya akan terjadi anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa artinya ini? Pohon zaitun itu dilambangkan dengan bangsa, secara khusus bangsa Israel. Jadi maksudnya, jika suami istri, jika keluarga menomorsatukan Tuhan, dan semuanya berperan, suami meneguhkan istri, istri meneguhkan suami, maka anak-anak pasti diberkati Tuhan dan menjadi bangsa yang besar. Dan ini rahasia Tuhan, yang olehnya kita melihat bahwa janji ini dimodeli oleh apa yang Tuhan laksanakan, dan contohnya adalah Abraham yang menghadirkan bangsa yang dikagumi di muka bumi ini. Tidak ada apapun yang tidak mereka kuasai. Kalau Anda memegang HP, semua yang ada pada HP itu produk mereka, pikiran mereka. Apa saja yang ada pada tangan saya pun, mikrofon, itu buatan mereka. Setidaknya ada instrumen, ada elemen yang produk mereka. Dari semua pakar-pakar dunia yang hebat yang menerima hadiah Nobel, jumlah mereka lah yang terbesar dan terbanyak. Dan mereka semua orang-orang hebat, orang-orang jenius, orang-orang luar biasa. Bahkan jumlah anggota negaranya atau jumlah warga negara yang ada di sana sekitar 9 juta saja. Tapi mereka kuasai dunia. Mengapa? Karena Tuhan. Amin. Sehingga dikatakan bahwa orang laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan melihat keluarganya diberkati. Jika dia berperan untuk meneguhkan istrinya, istrinya meneguhkan dia, maka pada gilirannya akan terbukti bahwa istrinya menjadi manusia berkualitas dan menghasilkan. Lalu anak-anak akan diberkati dan menjadi bangsa yang besar. Amin. Amin.
Karena itu, jika kita mau melihat keluarga kita kuat, rumah tangga kita kuat yang pada gilirannya menguatkan gereja, rahasianya hadirkan Tuhan, rahasianya suami, istri, anak-anak semuanya berperan untuk membangun. Suami kasihilah istrimu, istri hormatilah suamimu, anak-anak hormatilah orang tuamu. Maka sudah dapat diduga keluarga seperti begini adalah keluarga yang berbahagia, adalah keluarga yang diberkati. Amin. Amin. Karena itulah Tuhan mau kita mengerti bahwa untuk membangun keluarga semua kita harus berperan. Beberapa tahun lalu saya punya seorang mahasiswi yang sudah menjadi pendeta. Sekarang dia juga sudah pensiun. Dia melayani para remaja di sebuah gereja yang kalau saya menyebutnya Anda pasti tahu. Gereja besar. Saya menyebut nama pemimpinnya Anda pasti tahu. Jadi satu ketika mereka mengadakan retreat untuk remaja. Lalu mereka mengundang semua orang tua. Kemudian dia mengikat tali rafia di dalam gedung, memberi batas. Dia katakan, orang tua di sini, anak-anak di sini. Lalu dia memberi peluang bagi anak-anak. Dia katakan, kamu lihat orang tuamu dan siapa mereka bagi kamu. Kamu lihat orang tuamu dan katakan kepada saya, menurut kamu siapa bapamu, siapa ibumu? Lalu salah satu kesaksian yang hebat. Ada seorang anak, dia tidak dapat menahan diri. Dia menangis sejadi-jadinya. Mengapa dia menangis sejadi-jadinya? Tatkala dia ditenangkan. Dia katakan, bagaimana saya bisa melihat mereka sebagai orang tua? Dari kecil, papa karena mau membela keluarga. Mama karena mau mendukung papa membela keluarga. Mereka dua pagi-pagi sudah pergi. Mereka cari uang katanya. Karena mereka pikir uang akan mendatangkan kebahagiaan. Uang akan menjamin masa depan saya. Saya ditinggalkan dengan bibi, pembantu rumah, yang memelihara saya sampai saya menjadi remaja. Dan dia katakan, menurut pendapat saya, mereka dua itu bukan orang tua saya. Orang tua saya adalah pembantu di rumah, bibi di rumah. Tahukah Anda bahwa ini menyakitkan? Tahukah Anda bahwa ini hanya karena bapak-bapak, ibu-ibu tidak mendahulukan Tuhan untuk dihadirkan dalam rumah tangga, tidak mendahulukan tanggung jawab suami istri untuk membangun bersama. Cari uang tidak salah, tetapi akibat cari uang dan mengabaikan tanggung jawab membina keluarga, maka dapat diduga anak-anak akan menerima akibatnya. Mengerikan bukan? Masalah bukan di luar, masalah dalam keluarga. Kiranya kita menghadirkan Tuhan dan berperan untuk saling membangun. Dan yang terakhir, keluarga yang kuat mempertahankan perjanjian Tuhan untuk dihidupi dalam kehidupan keseharian. Gagasan yang ingin saya bicarakan ini terdengar asing dalam telinga Anda pasti. Karena saya bicara tentang kata apa? Perjanjian Tuhan. Nanti saya terangkan. Tapi lihat dulu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Dalam bahagian ini
disinggung tentang apa yang saya sebut tadi, perjanjian Tuhan, atau dalam bahasa lain disebut covenant. Covenant itu adalah perjanjian berkat Tuhan, di mana tatkala dia membebaskan bagi dirinya satu umat yang dicontohkan dengan Abraham, dia mengikat diri kepada orang yang disayanginya itu dengan janji, aku akan memberkati engkau, dan melalui keluargamu aku akan memberkati dunia, aku akan mengaruniakan tanah kepadamu. Jadi ada 3 hal penting: hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, dan hubungan dengan ekonomi. Sehingga janji berkat Tuhan ini melibatkan, jika kita mengutamakan Tuhan, maka Dia akan meneguhkan kebenaran janjinya, Dia akan mengabulkannya dan memberkati hubungan kita dengan Dia, yang olehnya dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Artinya hubungan dengan Tuhan intim. Itulah sebabnya saya ingin mengutarakan sebuah pernyataan seperti ini. Kasih tahu kepada saya hubunganmu dengan Tuhan, dan saya akan memberitahu macam apa hubunganmu dengan keluargamu, macam apa hubungan dengan pekerjaanmu, orang-orang yang Anda pimpin atau orang-orang yang bersama Anda, dan macam apa masa depanmu. Jadi jika kita mengutamakan Tuhan, maka sudah dapat diduga bahwa Tuhan akan meneguhkan perjanjiannya, dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan merupakan jalan, merupakan cara kita melihat Tuhan memberkati. Haleluya. Dan ini harus dilakukan oleh setiap orang, mulai dari bapak-bapak, laki-laki, ibu-ibu, dan anak-anak. Sehingga hubungan yang intim dengan Tuhan itu menjamin bahwa kita akan melihat dan mendengar, menyaksikan Tuhan hadir dalam kehidupan dan berkarya. Amin. Itu rahasianya. Lalu yang kedua, jika kita punya hubungan harmonis dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Zion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Yerusalem adalah kota damai, kota Tuhan. Walaupun Yerusalem adalah satu-satunya kota di mana terjadi ribuan kali peperangan, ribuan kali dihancurkan, ribuan kali direbut. Bahkan dalam sejarah, Yerusalem dihancurkan berulang-ulang. Namanya ada juga yang pernah menggantinya. Aegea Capitolina, itu pernah namanya diganti. Tetapi sekali Tuhan menyebutnya Yerusalem, kota damai, maka Tuhanlah yang hadir di sana untuk menjamin. Sehingga Yerusalem itu adalah tanah Tuhan, tanah damai. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa jika kita mengutamakan Tuhan, maka keluarga kita akan dijadikan keluarga damai, keluarga di mana Tuhan hadir seperti Dia hadir di Yerusalem. Karena Yerusalem merupakan lambang kehadiran Tuhan. Haleluya. Maka pasti ada damai. Amin. Dan yang ketiga, ditegaskan, engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang terlibat membangun keluarga bersama, dia akan melihat Tuhan berpihak kepada dirinya, keluarganya, dan memberkatinya dengan limpah. Salah satu tandanya adalah umur panjang. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Berapa dari antara kita yang sudah menjadi kakek atau nenek? Itu salah satu tandanya. Tapi apakah menjadi kakek dan nenek yang berbahagia? Itu juga pertanyaan.
Tetapi jika kita menghadirkan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberkati keluarga kita dengan kebahagiaan. Maka kita menjadi keluarga yang kuat. Jika kita semua berperan untuk membangun keluarga dengan menerapkan prinsip-prinsip Tuhan, tidak usah heran, Tuhan memberkati dan menjadikan keluarga kita kuat. Jika kita memegang perjanjian Tuhan dan menghidupinya, kehidupan rohani diberkati, kehidupan sosial yaitu keluarga diberkati, kehidupan ekonomi diberkati. Amin. Saya tidak berbicara tentang teologi kemakmuran karena tidak ada janji kemakmuran. Yang adalah janji berkat Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita ini semua orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita berbahagia. Amin. Kenapa? Tuhan menghadirkan dirinya dalam hidup kita. Kalau begitu, lakukanlah dengan sengaja untuk menghadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Sudah? Bapak-bapak, sayangilah ibu-ibu, istri di rumah. Sayangilah anak-anak. Istri, hormati suami. Anak, hormati orang tua. Maka semua pasti diberkati. Nomor satu kan Tuhan. Semua berperan membangun. Semua punya andil membangun. Maka pada gilirannya dapat diduga bahwa kita akan membangun keluarga dengan nilai-nilai yang hebat. Kita akan meneruskan nilai-nilai yang agung kepada anak-anak. Dan mereka akan meneruskan kepada keluarga-keluarga yang akan mereka masuki esok hari. Maka dapat dipastikan kita akan melihat berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Satu generasi kepada generasi yang lain. Dan olehnya kita menjadi berkat baik kepada diri, keluarga, gereja, masyarakat, dan gereja yang kuat. Berasal dari keluarga yang kuat. Jadi kita bicara tadi, strong family makes strong church. Keluarga yang kuat adalah dasar membangun gereja yang kuat. Katakan sama-sama, keluarga yang kuat adalah dasar membangun gereja yang kuat. Sekali lagi, keluarga yang kuat adalah dasar membangun gereja yang kuat. Nah, pada akhirnya, Andalah yang bertanggung jawab. Saya juga bertanggung jawab. Untuk apa? Membangun keluarga yang kuat sebagai dasar untuk membangun gereja yang kuat dengan cara apa? Hadirkan Tuhan dalam keluarga. Amin. Semua anggota keluarga berperan. Pegang perjanjian berkat Tuhan. Ulangi, hadirkan Tuhan dalam keluarga. Semua anggota keluarga berperan. Pegang teguh perjanjian berkat Tuhan. Pasti kita akan melihat Tuhan hadir dan bekerja. Menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga yang kuat. Dan pada gilirannya gereja pasti kuat. Amin. Saya senang berada di sini. Sangat senang. Terima kasih gembala kita, Pak Anton. Terima kasih banyak. Senang berada di sini. Dan saya mau melihat jika masih ada umur panjang, semua keluarga diberkati. Amin. Orang-orang muda yang ada di sini membangun keluarga yang diberkati. Amin. Dan saya mau melihat kita mengubah tempat ini. Sudah? Kita memberkati dunia dengan membangun gereja yang kuat. Amin. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun pasti jadi. Tadi saya hitung ada 10 anak di sini. Sudah? 15 tahun mereka sudah sarjana. Pasti ada yang dokter. Pasti ada yang konglomerat besar. Politisi, siapa saja. Karena mereka pasti diberkati. Haleluya. Dan kita akan melihat Gereja Metodis Indonesia Genesaret menjadi berkat kepada dunia. Amin. Jadi saya harap demikian. Keluarga yang kuat, gereja pasti kuat. Jadi jumlah akan berlipat ganda. Amin. Gedung yang baru akan kita miliki. Amin. Karena Tuhan pasti karuniakan. Dan semangat juang kita harus kokoh.
Karena kita menomorsatukan Tuhan. Amin. Menguatkan keluarga. Amin. Dan pegang teguh perjanjian berkat Tuhan. Amin. Selamat membangun keluarga yang kuat. Untuk membangun gereja yang kuat. Ayo balik kiri kanan katakan, selamat membangun keluarga yang kuat. Iya, untuk membangun gereja yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti sekarang. Tapi kiranya pesan Tuhan hari ini meneguhkan kekasih-kekasih-Mu, kekasih-kekasih hamba-Mu di jemaat ini. Teguhkan gembala kami, teguhkan pengurus, teguhkan kami semua untuk bersatu hati dan melayani dengan sepenuh tenaga. Membangun diri, membangun keluarga, membangun jemaat. Dan kiranya Tuhan dimuliakan dari sini ke depan, agar kami membuktikan kebenaran firman-Mu tentang membangun keluarga yang kuat sebagai dasar membangun gereja yang kuat. Sekali lagi berkati hamba-Mu sebagai gembala, berkati para pengurus dan semua kami, keluarga lepas keluarga, dan jadikan kami keluarga-keluarga berkat dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, yang di atas dan di dalam namanya hamba-Mu sudah memohon berkat ini. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Saya mau semua lihat di sini. Semua lihat dulu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kalau di gereja Roma Katolik dikatakan begini, Tuhan memberkati. Lalu jemaat katakan, Tuhan memberkati Anda juga. Bukankah itu enak? Tuhan memberkati. Terima kasih. Sekarang kita katakan sama-sama, amin. Sekali lagi, amin. Tuhan berkati.
sekalian, kita percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi, memberkati setiap keluarga kita. Dia yang menyinari dengan wajah-Nya. Dan jemaat sekalian, mari saat ini kita mau ambil komitmen di hadapan Tuhan, bahwa bersama dengan keluargaku, kami mau melayani Tuhan. Kami mau bergandeng tangan, saling mengasihi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, Bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. saya dan jemaat sekalian itu bangkit berdiri. Mari yang bersama keluarganya boleh bergandeng tangan dengan keluarganya, kita nyanyi pujian ini sekali lagi. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi, bersama keluargaku, Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kita para hamba Tuhan akan mendoakan setiap pasangan suami istri ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Saya akan didampingi oleh Pendeta Yakub Tematala bersama Semureta. Silakan mari maju ke depan dan kita akan tumpang tangan mendoakan keluarga-keluarga yang rindu didoakan. Silakan maju ke depan. Tidak usah lihat kiri kanan. Tuhan punya rencana buat saudara-saudara sekalian. Mari siap terima berkat Tuhan dan peneguhan daripada Tuhan. Silakan maju saja ke depan. Ya. Buat keluarga-keluarga, pasangan suami istri, mari
sama-sama angkat tangan, kita akan berdoa. Oh Bapa di surga, hari ini kami bergetar Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa keluarga Tuhan. Karena itu lembaga tertinggi yang Tuhan Engkau ciptakan dari lembaga yang lain. Pasangan suami istri, kekasih jiwa yang Tuhan berikan. Oh Tuhan, mari Tuhan, Engkau melihat suami istri, pasangan yang maju ke depan ini Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau cintai. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah Tuhan rumah tangga mereka Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan segala pergumulan yang mereka rasakan bertahun-tahun. Oh Tuhan, hari ini mereka berdiri di depan sorga. Mereka butuh Engkau Tuhan. Mereka butuh mujizat-Mu Tuhan. Mereka butuh anugerah, kasih sayang Tuhan hadir di dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, mari Engkau banjiri mereka dengan kasih cinta-Mu Tuhan, sehingga ada roh pengampunan, ada roh penerimaan, ada damai sejahtera, sukacita, bahagia daripada Tuhan, melebihi daripada uang yang mereka cari, melebihi daripada emas permata yang mereka punya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah ya Tuhan satu persatu. Ada suami-suami yang berdiri hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang keras dalam nama Tuhan Yesus Engkau lembutkan. Engkau pulihkan Tuhan. Hati yang sombong dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau lembutkan Tuhan. Oh Tuhan, jadikan mereka suami-suami, imam-imam di dalam rumah tangga mereka, yang bisa membawa istri dan anak-anak-Mu Tuhan kepadamu Tuhan. Mereka sebagai pemimpin rohani di dalam rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mereka ya Tuhan sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga yang takut kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Istri-istri Tuhan yang berdiri hari ini, oh Tuhan, Engkau tahu jiwa dan hati mereka Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan Tuhan hati yang luka, hati yang tidak mampu untuk menerima, mengampuni. Mereka adalah istri-istri yang baik, yang mau menerima apa saja Tuhan. Oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Kau pulihkan Tuhan hati mereka, sehingga Tuhan mereka boleh menjadi istri-istri yang diberkati. Istri-istri yang sebagai pendamping, penolong Tuhan di dalam kesukaran suami, di dalam mendidik anak-anak. Mereka membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Oh Tuhan, mereka boleh menjadi istri-istri yang luar biasa. Mereka yang membuat suami mereka menjadi hebat Tuhan. Mereka yang membuat anak-anak mereka menjadi luar biasa Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Bersama dengan suami mereka boleh bekerja sama Tuhan, membangun keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau mengerti bahasa air mata saat ini Tuhan. Sebab Engkau yang tahu, Engkau yang menciptakan air mata itu buat kami. Engkau punya hati buat keluarga ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati suami istri pada hari ini Tuhan. Dalam rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan dan mereka perbuat, mereka menomorsatukan Tuhan, mereka menghadirkan Tuhan.
Mereka berperan dalam keluarga dan mereka pegang teguh janji berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya jemaat sekalian, untuk sebagai rasa syukur kita, sebentar kita akan menjalankan kantong persembahan. Jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan persembahan terlebih dahulu. Sambil kantong persembahan dijalankan, nanti kantong persembahan yang akan dijalankan ada 2, yaitu persembahan biasa dengan kantong berwarna biru dan persembahan pembangunan dengan kantong yang berwarna merah. Sambil kantong persembahan nanti akan dijalankan, mari kita bersama nyanyikan satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Dan jemaat sekalian bangkit berdiri, kita mau ulangi pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoksologi, lalu doa tutup dan doa berkat oleh Boksu Anton, dan kita aminkan 3 kali. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh
Yesus muliakan. Berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk bersaat teduh. Amin. Kita akan masuk ke dalam warta. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Yakub untuk atas firman-Nya hari ini, sungguh memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Lalu untuk ibadah minggu depan, masih dalam tema Family Day, kita sama-sama belajar lagi dengan tema Hikmat Bijaksana Ujung Tombak Keluarga yang akan dibawakan oleh Boksu Anton. Lalu juga untuk pengadaan ruang ibadah, pastori dan kantor, kembali mengajak jemaat yang terpanggil untuk berkomitmen melalui janji iman dapat mengisi form dan menginfokan kepada saudari Meliana. Sampai saat ini, puji Tuhan, dana yang sudah terkumpul untuk ini sudah 30.024.000 rupiah. Juta? 35 juta? Ya. Kurang jelas, maaf. Lalu ini dana-dana yang masuk selama tanggal 9 sampai 16 Juni melalui persembahan. Lalu juga pastinya mengundang jemaat untuk yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan perjamuan kasih mingguan setelah ibadah, boleh mendaftarkan kepada saudara Dani. Untuk slot yang tersedia di bulan Juli ada di minggu kedua tanggal 9 dan tanggal 16 dan seterusnya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, kembali menginfokan kita ada pembinaan untuk di bulan Juni ini dengan tema yang luar biasa dari Boksu Antoni. Pluralisme agama dan finalitas Kristologi Injil Yohanes. Wah, yang akan dibawakan di hari Minggu keempat di tanggal 25 Juni jam 7 malam via Zoom. Begitu. Mengajak jemaat semua save the date ya, untuk bisa ikut sama-sama belajar kembali dari materi yang akan dibawakan. Ada pengumuman tambahan? Tidak ada? Iya, hari ini juga kami menyediakan ada souvenir, saat keluar bisa sama-sama diambil, satu keluarga satu souvenir. Ya, jemaat bisa diambil untuk dibawa pulang. Setelah ini juga ada perjamuan kasih. Mari sama-sama kita mau berdoa. Boleh minta kesediaannya? Kita lihat. Mari jemaat sekalian, kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami jalani pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan sebentar juga kami akan menyantap berkat jasmani yang sudah disediakan oleh saudara seiman kami di tempat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, biar kiranya setiap makanan yang disediakan ini boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami, menjadi kesehatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu saja, biar sukacita Tuhan boleh senantiasa ada di dalam hati kami ketika kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Light of the world, you step down.